CPNS Kabupaten Simalungun, tahukah kamu bahwa menjadi ASN bukan hanya soal lolos seleksi dan mengikuti pelatihan, tapi juga tentang membekali diri dengan kompetensi teknis yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatan kita. Inilah mengapa ada yang disebut sebagai PKTBT, penguatan kompetensi teknis bidang tugas. PKTBT merupakan bagian penting dari pelatihan dasar CPNS. Melalui program ini, setiap peserta dibekali ilmu, keterampilan, dan sikap kerja yang mendukung jabatan yang akan dijalani. Program PKTBT terbagi dalam 2 agenda utama, yaitu pertama, agenda untuk memenuhi kompetensi teknis administratif. Mata pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat administratif. Contohnya, pembekalan tata naskah dinas, penguatan tata keprotokoleran acara dinas, penguatan kemampuan bahasa asing, dan lain sebagainya. Kedua, agenda untuk memenuhi kompetensi teknis substantif. Mata pelatihan ini bertujuan untuk penguatan keterampilan teknis yang lebih spesifik sesuai dengan jabatan masing-masing. Contohnya, pelatihan analis kebijakan untuk calon analis kebijakan. Pembelajaran SOP pelayanan bagi tenaga medis, dan lain sebagainya. Pelaksanaan PKTBT pun dirancang fleksibel. Kamu bisa belajar melalui pembelajaran formal yang dipandu oleh fasilitator, coaching dan mentoring bersama rekan atau atasan, pembelajaran mandiri baik berbasis teknologi seperti MOOC maupun lewat modul LMS, dan e-learning menggunakan platform digital dan bahkan melalui pengalaman langsung di tempat kerja. Artinya, kamu tidak harus duduk di kelas belajar, bisa di mana saja, kapan saja, asalkan kamu serius dan aktif. Evaluasi dalam Latsar terdiri dari beberapa komponen. Evaluasi akademik, 20%, dan dinilai oleh penyelenggara pelatihan. Evaluasi rancangan aktualisasi, 20%, oleh penyelenggara pelatihan. Evaluasi pelaksanaan aktualisasi 30% oleh penyelenggara pelatihan. Evaluasi sikap dan perilaku 10% oleh penyelenggara pelatihan dan 5% oleh instansi asal peserta. Evaluasi PKTBT 15% oleh instansi asal peserta. Untuk aspek sikap dan perilaku, kamu juga akan dinilai berdasarkan 4 hal penting ini. Pertama, kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa. Penilaian akhir kamu akan diklasifikasikan sebagai sangat memuaskan jika skormu 90 ke atas, memuaskan untuk skor 80-90, cukup memuaskan antara 70-80, kurang memuaskan jika 60-70, dan tidak memuaskan bila skormu di bawah 60. Adapun ketentuan penilaiannya, 1. Peserta dinyatakan lulus jika memperoleh kualifikasi paling rendah cukup memuaskan untuk setiap aspek penilaian evaluasi peserta. 2. Peserta dinyatakan ditunda kelulusannya jika memperoleh kualifikasi kurang memuaskan paling rendah pada satu aspek penilaian pada evaluasi peserta. 3. Peserta dinyatakan tidak lulus jika memperoleh kualifikasi tidak memuaskan paling rendah pada satu aspek penilaian pada evaluasi peserta. 4. Pada setiap kriteria penilaian evaluasi peserta, peserta harus memenuhi batas nilai kelulusan dengan nilai di atas 70. Apabila dari kriteria penilaian ada yang belum memenuhi batas nilai kelulusan, peserta diberikan kesempatan untuk memenuhi batas nilai kelulusan dengan remedial. Jadi, jangan anggap enteng PKTBT, karena inilah bagian penting dari perjalananmu menjadi ASN yang siap bekerja, melayani, dan berdampak. Selamat mengikuti PKTBT dan Latsar CPNS. Mari bersama menjadi ASN yang berintegritas, kompeten, dan profesional.